Hai everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really pleasure to meet you all in my presentation, one of my best practices in my teaching process. The title of the presentation is Role Playing in Teaching History. Meet me. I'm Arya Fikri Akbar. I'm the teacher of grade 5 in Tunas Unggul Global Interactive School, Bandung. Let's begin with the quote, "Children are great imitators, so give them something great to imitate." Di sini saya sudah sediakan ada table of contents, daftar isinya akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian juga ada identifikasi masalah. Yang ketiganya, kita akan juga ada penyusunan dan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat adalah hasil kegiatannya. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita lanjut aja. Let's begin with latar belakang masalah. Di sini, saya berangkat memulai untuk mengadakan kegiatan dengan metode role playing ini ketika kemudian kita punya kebijakan pembelajaran di masa pandemi yang mengharuskan penyesuaian pada proses belajar mengajar, yang itu tentu saja penyesuaiannya berhubungan dengan muatan materi yang kita padatkan, kemudian juga durasi belajar yang dipersingkat, metode dan teknik mengajar juga yang harus bervariasi agar tidak membosankan bagi anak-anak, dan juga pemanfaatan teknologi yang bisa mensupport atau mendukung pembelajaran kita, ya. Nah, itu akhirnya kemudian berpikir keras dan menemukanlah ada identifikasi masalah. Di sini metode role playing itu kemudian di kegiatan kali ini kita ingin melihat lebih dalam lagi role playing itu dari ciri atau karakteristiknya dan juga kelemahan dan kelebihannya serta langkah-langkah penerapannya dan juga implementasi atau pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran dengan role playing. Di temanya, tema From Anyer to Pangarukan, Free for Freedom. Tema yang saya angkat adalah tema sejarah dengan tema kemerdekaan saat itu. Judul temanya adalah From Anyer to Pangarukan, Free for Freedom. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah penyusunan dan pelaksanaan kegiatan or the implementation. Di sini ada siklus dari penyusunan kegiatan yang sudah saya laksanakan berbulan-bulan yang lalu. Nah, yang pertama di sini adalah metode. Yang pertama yaitu kita menyiapkan dulu, memilih dari studi literatur kita metode apa yang paling cocok ketika kita ingin mengetengahkan pembelajaran sejarah. Yang kedua, setelah menemukan ada metode role playing, maka selanjutnya adalah menentukan atau membuat daftar peran. Peran apa saja yang akan kita perankan nantinya dari awal hingga akhir unit dari tema tersebut. Yang ketiga adalah membuat atau menyusun skenario. Skenario ini penting agar kita tidak lepas dari peran yang akan kita perankan dan juga tidak terlalu berlebihan ketika memerankannya, dan juga ini bisa membuat kita lebih fokus dengan batasan hingga hingga nanti di bagian yang sebelah mana yang akan kita capai di setiap pertemuannya. Dan setelah itu kemudian ke refleksinya sudah sangat jelas. Refleksi ini berguna untuk mengembangkan lebih jauh lagi ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan skenarionya. Nah, di sini ada studi literatur dari role playing atau bermain peran. Sudah sangat jelas di definisinya aja, ini berhubungan erat dengan tema sejarah, ya, dengan pelajaran sejarah, yaitu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Dengan titik tekanannya yaitu terletak pada keterlibatan emosional dan juga pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata yang dihadapi oleh peserta didik atau para siswa kita. Nah, di sumber yang lain ada juga pernyataannya, yaitu
bahwa role play ini bisa mengikat siswa ke dalam situasi atau skenario-skenario kehidupan nyata yang sudah sangat jelas bisa menegangkan, bisa unfamiliar atau tidak biasa, kompleks, rumit, dan juga kontroversial. Nah, yang kemudian meminta mereka juga anak-anak tersebut untuk menggali lebih dalam lagi personal feelingsnya, kepekaan mereka terhadap perasaan dan peran orang lain, dan juga bagaimana keadaan situasi mereka saat itu. Nah, di sini more about role playing. Studi literatur yang lainnya membuat ciri dari role playing itu adalah bersifat short and spontaneous presentation. Jadi harus pendek dan biasanya bersifat spontan ya. Kemudian juga role playing provide real world scenarios to help students learn. Menyediakan skenario-skenario ya dari kehidupan nyata yang bisa membuat para siswa ini belajar lebih dalam lagi ya dan mengenal perannya lebih dalam lagi. Kemudian ada lagi provide opportunities for critical observation. Sudah sangat jelas karena ini adalah pelajaran sejarah berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu tidak akan jauh juga dari observasi kritis. Anak-anak akan lebih jauh lagi mengobservasi secara kritis peran yang diperankan, kemudian peran tersebut bisa andilnya seperti apa ke dalam lingkungannya, dan juga apa yang dihasilkan dari sikap si orang yang diperankan dari gurunya. Nah, manfaat metode role play ini adalah sudah sangat jelas ada yang namanya pengembangan kreativitas. Dengan role play ini kita para guru dituntut dan juga nanti akan merasakan hasilnya, kreativitas kita akan lebih berkembang, lebih maju ya dengan cara kita akan memvariasikan metode pengajaran kita. Role play ini membuat kita jadi jauh lebih ekspresif, jauh lebih menata situasi, menata setting, tempat dan sebagainya dengan lebih baik. Kemudian sudah sangat jelas juga ini adalah menghidupkan suasana pembelajaran. Dengan role play maka ada dialog, ada interaksi antara anak-anak dengan gurunya yang kemudian juga lain dari biasanya, tidak dihafalkan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan semangat dan kepekaan. Semangatnya siswa akan lebih penasaran. Nanti setiap pertemuannya ini gurunya akan memerankan siapa lagi ya, yang mana lagi nih ya, dalam peran yang siapa lagi gitu. Dan juga kepekaan. Kepekaannya merasakan ketika kemudian perannya itu menangis, peran yang diperankan oleh gurunya itu menangis, kemudian ada yang tertawa, ada yang ini ikut merasakan perasaan yang diperankan. Kemudian juga yang terakhir adalah menafsirkan peran tokoh dalam situasi atau kurun waktu tertentu. Sudah sangat jelas juga nih ya. Ini udah 4 nih sudah sangat jelasnya. Sudah sangat jelas juga bahwa kemudian role play ini membuat anak-anak bisa lebih jauh, lebih detail menafsirkan peran tokohnya ya yang diperankan oleh gurunya dalam situasi atau kurun waktu tertentu. Dia akan jadi tahu bahwa dengan role play tersebut, oh ini tokoh atau peran tersebut ada di masa seperti ini, masa yang ini situasinya seperti itu, dan sebagainya. Nah ini dia, kita masuk ke hasil kegiatannya. Ini kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian ada hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, didokumentasikan di YouTube channel pribadi Ryosuke Kawamura, dan juga di YouTube channelnya tim teaching kelas 5 ya. Yang pertama, oh iya, ini ada titipan sponsor. Titipan sponsornya adalah apapun yang teman-teman kerjakan di dalam proses pengajaran diminta untuk mendokumentasikan setiap proses pembelajaran atau proses pengajaran teman-teman. Document your teaching process. You never know that somehow or someday your teaching process will be so much inspirational for the others, yeah, to imitate. Yeah, so don't miss to document your teaching process. Yang pertama nih, ada sesi ketika saya memerankan sebagai B.J. Habibie, ya, portray in the cosplay
and also impersonate the role model figure of B.J. Habibie. It is the family attachment session. Nah, di sini juga ada yang pertama nih dokumentasinya, yaitu di judulnya Enaknya Jadi Company VOC. Di sini saya memerankan sebagai VOC yang sedang mengolok-ngolok warga pribumi Nusantara yang begitu mudahnya membiarkan para company VOC ini menguasai perdagangan Nusantara. Nah, kemudian di VOC ini berkostum sebagai company Belanda secara sederhana, bahannya dari karton, kemudian juga ditulis sebagai company VOC di situ, dan juga ada ini sini ada Dutch VOC ya. Kita lihat bersama. Enak-enakan di sini, akhirnya kita pindah saja ke tanah kalian. Di sini peran yang saya perankan ini bilang bahwa betapa enaknya menjadi company VOC yang pindah ke Indonesia, ke Nusantara, merampas sumber daya Indonesia. Kami punya banyak uangnya. Kalian bodoh-bodoh maunya sama kami dimonopoli perdagangan kalian. Rempah-rempah kalian sama kami dirampas. Enaknya VOC. Oh, ya kan? Makanya bergabung sama kami saja. Bergabung sama company. Kalian tidak ada. Di dokumentasi yang kedua dengan judul Company Penindas Rakyat Nusantara. Di sini saya berperan sebagai Aki Ujang. Nah, Aki Ujang ini perannya adalah korban penindasan VOC Belanda. VOC Belanda ini bertindak semena-mena dalam merampas hasil bumi Nusantara. Jadi kisahnya Aki Ujang ini melarikan diri dari kejaran VOC Belanda yang sudah menghajar Aki Ujangnya, dipukulin sampai babak belur. Dia udah ngambil semua harta benda saya. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Di sini saya ingin anak-anak lebih merasakan bagaimana perasaannya, ya, bagaimana kesannya, bagaimana kekesalan dan juga kekhawatiran Aki Ujang ini sebagai korban penindasan VOC Belanda. Ambil sama VOC semuanya, hasilnya padi, mau apa, rumah nggak punya lagi. Ini udah dipukulin dari tadi. Bengep, enak banget. Mana ini juga apa tuh, kabur dari tadi, dikejar-kejar apa itu si company. Di situ ada dialog antara gurunya dan antara saya dengan anak-anak. Anak-anak diminta jangan bilang-bilang Bapak ada di mana ya, katanya gitu, agar VOC-nya tidak datang dan menghajar Aki Ujang lagi. Di yang ketiga ini judulnya adalah The Quest to Batavia. Saya berperan sebagai si Pitung Banteng Betawi. Si Pitung Banteng Betawi ini di kisahnya, di perannya itu saya meminta anak-anak, atau saya sebagai si Pitung menggalang kekuatan, meminta anak-anak untuk ikut menggalang kekuatan menyerang company VOC ini yang dipimpin oleh JP Kun. Pada akhir videonya saya memberikan tugas agar anak-anak mencari tahu ini siapa namanya, kenapa dia sampai membuat atau mengubah Sunda Kelapa menjadi Batavia dan sebagainya. Kita lihat bersama. Ya. Ketemu lagi Mae, ada yang lihat nih ya ternyata. Hey semuanya, kenalin ini aye, si Pitung Banteng Betawi. Semua orang kenal sama aye. Belum kenal? Kenalan dulu dong. Kenapa disebut Banteng Betawi? Karena gue nih adalah yang paling mau menyerang dan mau membela rakyat gue dari yang namanya company. Iya, company itu siapa? Company itu ngapain sih di luar?
Jadi Batavia. Yang ini Batavianya nih. Nah, itu dia Di Batavia tugasnya. yang sekarang. Yang jadi Berikutnya, nah dokumentasi berikutnya adalah team teaching collaboration. Di sini ada kolaborasi dengan rekan guru satu tim di kelas 5 yang judulnya adalah Jika Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Ini adalah dramatisasi puisi, ya, puisi yang wahai penjajah. Kemudian kami dramatisasikan menjadi drama. Kami role playkan. Perannya nanti ada satu pasang kakek nenek pribumi yang sedang dipaksa untuk menyerahkan hasil buminya ke company VOC. Kakeknya menolak untuk memberikan hasil buminya hingga akhirnya babak belur dihajar oleh company VOC-nya. Kita meminta anak-anak untuk membayangkan jika Indonesia tidak pernah dijajah, maka hal ini, penindasan seperti ini tidak akan pernah terjadi terhadap kakek nenek ini. Asalkan kami selamat, Menir, silakan ambil saja, Menir. Tapi jangan lukai kami, silakan. Tolong, Menir, jangan sakiti kami, Menir, kasihan kami. dasar menir Belanda. Babe, jangan. Babe, jangan. How persistent is he? Ya, itu yang kami ingin ketahui anak-anak. Bagaimana persistennya kakek ini tidak menyerah begitu saja, menyerahkan hasil buminya, walaupun akhirnya harus dipukuli habis-habisan. Tolong, suami saya. Ini berdarah. Tolong, ayo. Nah, ini bentuk Hei kamu, puisinya. wahai penjajah, kamu yang merasa tinggi, kamu semua yang mengusik kedamaian di tanah airku, kamu semua yang hanya peduli akan bangsa sendiri, sudah waktunya. Iya, sudah waktunya kau pergi, wahai penjajah. Itu yang kami berikan pesannya kepada anak, bahwa dengan penderitaan yang dialami oleh kakek nenek tersebut, kita ingin sekali bahwa kemudian anak membayangkan bahwa ini tidak akan pernah terjadi jika Indonesia tidak pernah dijajah. Kalian Ya, berikutnya ini adalah hasil testimonial, bukti testimonialnya yang dikomentarkan, yang diberikan komentarnya di YouTube channel kami, ya. Di sini ada dari salah satu orang tua murid, orang tua siswa yang membicarakan atau berkomentar, "Awesome, teaching team level 5, real definition of teaching with heart." Dan juga pesan-pesan dari komentar-komentar dari anak-anak yang lainnya, yang menyatakan betapa mereka begitu menyenangi dan bisa merasakan peran yang kami perankan saat itu, ya. Ini membuktikan bahwa kita semua, bahwa dengan metode role play ini, maka anak-anak akan jadi jauh lebih memahami apa yang kami maksudkan. Kesimpulan dan saran di akhir bagian kesimpulan dan saran, dengan kita menggunakan metode role play ini dalam pembelajaran sejarah, maka ada dua hal yang akan kita dapatkan, yaitu critical thinking dan creative deliberation. Yang pertama, dengan role play itu, kita akan lebih menghadirkan anak-anak menjadi critical thinker. Di sini ada role playing exercises encourage students to think more critically about complex and controversial subjects and to see situations from a different perspective. Bahwa dengan role play kemudian lebih mendorong, memotivasi anak-anak untuk berpikir lebih kritis tentang hal-hal yang bersifat rumit dan juga kontroversial, dan juga untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Nah, untuk creative deliberation-nya,
Di sini disebutkan bahwa dengan adanya model pembelajaran ini mampu membantu guru untuk lebih mengembangkan daya ciptanya dan juga daya kreativitasnya sehingga dalam pengembangan pembelajarannya lebih mudah dipahami oleh siswa. Next adalah saran-saran, suggestions. Jika teman-teman ingin menggunakan metode role play ini dalam pembelajaran sejarah, maka yang pertama adalah determine the role. Caranya yang pertama adalah determine the role. Buatlah daftar peran menjadi tokoh atau figur siapa saja dari satu rangkaian unit atau topik yang dalam tema besar pembelajaran kita ini. Yang kedua adalah setelah itu beres, daftar perannya udah ada, kemudian kita menggunakan atau kita menyusun set the scenario, menyusun skenario-nya. Nah, apakah ditampilkan secara monolog, secara sendiri, ataupun kemudian bersama tim, sebaiknya tetap menyusun dialog yang runut di skenario-nya. Ini untuk mengantisipasi agar kita tidak terlalu melebar dan memakan durasi yang begitu lama. Karena anak-anak durasi konsentrasinya hanya 10 menit di awal. Jadi kalau kita membuat video pembelajaran, kita role play-nya lebih dari 10 menit dan itu akan membuat anak-anak lebih cepat bosan. Maka dari itu, dengan menyusun dialog, menyusun skenario yang baik, kita bisa mengestimasi, memperkirakan durasi yang akan kita sajikan ke anak-anak. Kemudian yang jelas, yang terakhir adalah prepare the properties and costumes. Ya, pilih dan siapkan properti serta kostum sederhana. Bisa dari bahan apapun juga yang ada di kelas, kemudian atau di rumah kita ataupun di sekolah kita yang dapat mewakili peran yang kita tampilkan, ya kan, agar siswa lebih memahami, lebih mengerti peran yang dimaksud dari gurunya. Ini adalah resources, daftar pustaka yang saya cari untuk mendukung adanya kegiatan memilih role plays dalam pengajaran sejarah. Dan thanks. If you have any questions, you may go on my email right over here on the email. And also, thank you so much for your big participation in having your attention to my presentation. See you again next time in the next best practice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.